Ya, halo teman-teman semua. Di video kali ini saya ingin membahas sebuah dan juga berbagi ilmu ya yang menurut saya penting sekali, yaitu apa peluang YouTuber di masa depan. Menurut saya ini saya sudah meriset yang terlebih dahulu berdasarkan tren dan juga kondisi di saat ini. Mungkin kalau video ini sudah agak lama, udah setahun atau 2 tahun, mungkin sudah tidak relevan. Mungkin kalau untuk kali ini dan untuk setelah diuploadnya video ini dan tayangnya video ini, pastinya ini sangat relevan sekali ya. Karena setiap tahun dan setiap waktu itu algoritma YouTube itu selalu berubah. Jadi kita membutuhkan yang namanya perubahan atau adaptasi waktu dan lingkungan juga terhadap perubahan dan update terhadap sistem kerja YouTube. Oke, di sini saya sudah merangkum beberapa poin penting. Yang pertama, kita lihat dulu di sini yaitu perkembangan teknologi dan juga media. Jadi perkembangan teknologi dan juga media itu berpengaruh sekali ya untuk kita sebagai YouTuber pemula. Contohnya perkembangan teknologi daripada editing. Ya, aplikasi editing itu kan pastinya tiap tahun berubah. Terus juga ada namanya perkembangan media itu digunakan untuk apa, dan pastinya itu ada perubahan. Contohnya gini, orang menggunakan media untuk mencari uang, untuk mungkin ya menjadi terkenal, itu juga berubah nantinya. Pokoknya nanti setiap tahun itu teknologi dan media itu pastinya ada perubahan. Ini bukan berarti suatu sisi negatif ya, ini sisi positifnya teman-teman. Tentu saja dan teman-teman yang bermula itu harus juga yang namanya adaptasi terhadap kondisi ini. Ini bukan perubahan yang cukup signifikan dan cepat, tapi pastinya ada dampaknya juga terhadap kondisi kita, kondisi lain dan kondisi yang lain sebagainya. Seperti itu teman-teman ya. Yang selanjutnya di sini ada namanya cara kerja orang. Nantinya dengan perubahan media dan teknologi, orang itu akan ada cara bekerja sendiri teman-teman. Misalnya gini, semakin canggihnya teknologi, dia akan mencari sebuah perubahan ya. Misalnya nih, orang bekerja dengan handphone. Karena handphone udah canggih dan melupai laptop fiturnya, ya udah orang pakai handphone aja bekerjanya seperti itu. Itu namanya perubahan daripada teknologi. Apakah kita harus mengikuti? Iya, kita harus adaptasi, kita harus belajar bagaimana cara penggunaannya. Karena kalau misalnya kita tidak mengikuti arus perubahan zaman, kita akan ketinggalan dan kita akan gaptek ya teman-teman ya. Jadi itu buat pemula tetap harus belajar nih apa-apa yang berubah. Karena peluang kita di masa depan itu besar sekali kalau kita belajar adaptasi dan kita itu belajar yang namanya perubahan daripada lingkungan dan juga teknologi dan juga media. Itu penting sekali. Jadi kita itu jangan yang namanya itu ya udah kita biarin gitu nggak belajar, nggak, jangan teman-teman. Perubahan itu pasti ada dan pastinya berdampak sekali di kehidupan kita teman-teman, seperti itu. Oke, yang selanjutnya di sini ada yang namanya nggak AI dan pengaruhnya. Nah, baru tuh kita masuk ke perubahan AI. Karena di masa depan nanti orang itu yang bekerja sudah sedikit. Yang mengerjakan semua pekerjaan manusia itu sudah AI atau kecerdasan buatan. AI ini akan berpengaruh sekali teman-teman di kehidupan kita di selanjutnya. Karena kalau misalnya kita nggak punya skill dan teman-teman di berpemula ini nggak ada skill dan apa yang mau diucapkan akan digantikan otomatis oleh AI. Karena AI itu sekarang udah canggih ya, kita mau disuruh bikin apa dan langsung bikin. Apa yang kita lakukan, kita harus pelajari teman-teman. Kita pelajari apa yang kita bisa dan kita terus berkembang diri kita ya. Jadi kita tuh harus bisa selevel dengan AI. Ya mungkin nggak bakal bisa lah, karena AI dan manusia itu proses berpikirnya beda. Tujuan kita adalah belajar skill kita tingkatkan lagi. Dan kita bisa menggunakan AI ini sebagai mesin untuk penghasilan kita. Jadi kita cukup memanfaatkan teknologi yang ada dan bagaimana cara penggunaannya, itu aja. Dan kita jangan lupa meningkatkan skill kita ya. Jangan kita ada AI nih keenakan gitu, bukan menggunakan dengan baik, itu juga nggak boleh teman-teman. Kita itu harus yang namanya tetap menggunakan sesuatu dengan baik ya. Dan kita harus memberikan dampak ke depannya. Oke, yang selanjutnya di sini ada namanya pengguna YouTube, bukan pengguna YouTube. Kebanyakan orang sekarang itu lebih beralih ke TikTok dan juga sosial media lainnya. Contohnya
TikTok, Instagram, dan lain sebagainya. Apalagi sekarang sedang diluncurkannya fitur short. Jadi sebenarnya ini menurut saya pribadi, fitur short itu kayak fitur TikTok ya, scroll-scroll gitu aja. Karena rata-rata orang Indonesia itu lebih sering nonton video pendek, misalnya 10 sampai 15 detik. Lebih dari itu biasanya di-skip. Ya, karena kebanyakan orang nontonnya video pendek. Video-video panjang dia itu enggak lah, teman-teman, jarang ya. Ya mungkin ada sebagian, tapi menurut saya kebanyakannya itu nontonnya video pendek. Misalnya lagi gabut, ya udah scroll sekali gitu aja. Kalau video panjang, dia itu kayak ada yang bilang ngebosenin lah, ada yang bilang nggak paham lah apa yang disampaikan. Ya itu kan sementara pribadi masing-masing ya. Saya sih nggak bisa ini, maksudnya ya semua orang itu kan beda ya daripada cara pengguna YouTube. Jadi setiap pengguna YouTube itu berbeda sekali bagaimana cara menggunakannya. Oke, saya selanjutnya di sini ada yang namanya fitur dan juga iklan. Nah, fitur ini yang saya sebut tadi perubahan algoritma. Jadi setiap tahun algoritma YouTube itu berubah ya. Misalnya nih fitur baru nih, misalnya kayak kemarin ada fitur monetisasi jalur short, ada fitur shopping, ada fitur super thanks. Itu kan fitur baru ya. Kalau misalnya kita lihat di tahun 2016, tahun 2015 itu belum ada fitur seperti itu. Jadi setiap waktu ya, setiap berjalannya waktu, YouTube akan mengeluarkan sebuah fitur baru. Tujuannya untuk memudahkan pengguna dan juga kreator. Jadi fitur ini tuh misalnya nih, sekarang ada fitur ya macam-macam lah. Nanti mungkin ada perubahan. YouTube bakal ngasih tahu ke semua kreator yang ada di channel di video YouTube ya. Misalnya ada fitur apa, dia bakal ngasih tahu. Jadi teman-teman harus selalu update informasi ya. Selalu update informasi terbaru, fitur apa yang baru keluar dan apa cara penggunaannya. Pastinya fitur ini tuh ada dampaknya ya. Maksudnya YouTube itu bikin fitur nggak sembarangan meluncurkan sebuah fitur. Dia itu pasti akan memperhitungkan apa fungsi dan apa dampaknya seperti itu. Dan yang selanjutnya iklan nih teman-teman ya. Iklan. Jadi gini, kalau untuk sekarang untuk YouTuber yang belum monetisasi, dia itu pasti ada iklannya. Kok penghasilannya nggak ada bang? Iya, emang dia ada muncul iklan walaupun channel kita belum dimonetisasi, tapi dia itu tidak ada penghasilannya. Ini namanya fitur baru ya. Ya kita kan nggak bisa berkomentar banyak sih teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman yang belum monet terus ada iklan, nggak usah panik, itu emang update terbaru gitu teman-teman. Jadi nanti kalau udah monet, udah ada iklannya, baru tuh teman-teman dapat penghasilan. Jadi saran saya ya udah nggak apa-apa walaupun ada iklannya, tetap teman-teman jalanin aja YouTube-nya. Emang sih sekarang YouTube itu udah ketat sekali untuk persaingannya teman-teman, seperti itu ya. Oke, di sini selanjutnya yaitu biaya pembuatan konten. Nah, ini penting teman-teman, ini jarang orang bahas sih. Biaya pembuatan konten. Sebenarnya kalau kita bikin konten itu ada biaya pembuatan. Tergantung daripada kontennya sih, nggak semua ya. Misalnya kayak konten apa, ada unboxing atau mungkin dan sebagainya. Contohnya kalau kayak gini ya mungkin murah, itu biaya cukup tripod aja, HP dan mikrofon seperti ini. Ini biaya pembuatan itu teman-teman harus hitung dengan dengan penghasilan didapat ya. Kebanyakan kalau itu berbesar itu nggak hanya dari iklan, karena kalau dari iklan itu nggak nutup teman-teman. Sebenarnya kalau kita punya uang lebih, kita mau bikin konten dengan biaya besar itu nggak masalah, tapi kita harus tahu ini nutup nggak iklannya gitu. Jadi kita harus memikirkan biaya pembuatan dan apa keuntungannya. Oke, selanjutnya di sini ada namanya penghasilan. Nah ini tadi kan udah ada biaya pembuatan, kita lanjut ke penghasilan. Penghasilan itu bermula ditentukan daripada nilai RPM. Misalnya gini, RPM itu kan per 1000 ya. Jadi yang menentukan nilai RPM besar kecilnya tergantung daripada durasi tonton rata-ratanya. Misalnya kita nonton kita bikin video nih 10 menit dan durasi tonton rata-ratanya tinggi, ya udah itu nanti RPM kita bakal tinggi teman-teman. Dan kalau misalnya mau tinggi teman-teman itu uploadnya jangan video short, upload video panjang. Tapi emang kalau video panjang harus sabar ya, karena enggak langsung naik, dia itu butuh waktu teman-teman. Bahkan saya aja ini ya, channel ini itu udah lama upload tapi dia lama banget gitu bergeraknya, karena butuh proses gitu. Jadi itu nggak instan, jadi nggak ada kata instan, butuh proses teman-teman, harus sabar ya, intinya seperti itu. Jadi di YouTube ini nggak ada yang instan. Bisa instan, bisa beli subscribe atau beli apa, tapi kan
berdampak ke depannya, teman-teman ya. Selanjutnya di sini ada algoritma YouTube. Nah, algoritma YouTube ini pastinya tiap waktu berubah. Sebenarnya sih nggak berubah ya, ya ada sedikit perubahan aja sih. Tapi perubahannya nggak berdampak besar gitu, teman-teman. Misalnya gini, kalau tiap tahun kita itu ada fitur baru yang udah tadi saya bahas. Untuk algo ini teman-teman tetap pelajari aja bagaimana sistem kerjanya, dan kalau misalnya dia ada perubahan ya teman-teman harus ikuti perubahan tersebut ya, seperti itu. Yang terakhir itu monetisasi. Fitur YouTube telah meluncurkan fitur baru, yaitu fitur monetisasi jalur short ya. Ini sebuah gebrakan baru, jadi kita sebagai YouTuber short itu bisa memonetisasi, tapi penghasilannya kecil kalau YouTube short ya. Jadi saran saya tetap buat video panjang seperti ini, nanti dia bakalan naik sendiri. Sebenarnya video short itu fungsinya untuk nge-push ya, dia tuh untuk nge-push jumlah subscriber dan jam tayang. Tapi tergantung dari popularitas channel. Sebenarnya enggak juga sih, saya udah pernah ngupload channel short. Itu dia enggak dampaknya enggak gede teman-teman, cukup segitu-segitu aja mandek. Tapi tetap aja semangat saya mah. Yang penting saya tuh berharap channel saya tuh besar itu ke depannya. Oke teman-teman, cukup sekian dan terima kasih.